Di dalam agama Islam, kita sering mengenal istilah tarekat. Seperti contoh tarekat Naksabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Akmaliyah, tarekat Siddiqiyah, dan lain-lain sebagainya. Lalu apa sebetulnya tarekat itu? Tarekat diambil dari bahasa Arab torikoh, yang artinya jalan, yang artinya cara, yang artinya metode, artinya petunjuk. Jadi tarekat itu adalah cara atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara banyak membaca bacaan-bacaan tertentu atau wiridan-wiridan tertentu dengan jumlah-jumlah tertentu, dengan bilangan-bilangan tertentu. Ada juga selain dengan jumlah atau bilangan tertentu, dengan waktu-waktu tertentu. Katakanlah dibaca 100 kali, 200 kali, 300 kali. Katakanlah dibaca khusus di petang hari, katakanlah dibaca di wirid 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan sebagainya, dan sebagainya. Bacaan-bacaan tersebut atau wiridan-wiridan tersebut datang dari para guru-guru tarekat, datang dari para mursyid tarekat. Sebagian besar bukan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Maksudnya sumber hukumnya tetap dari Al-Quran, dasarnya tetap dari Al-Quran, dasarnya tetap Al-Hadis, namun tidak secara langsung dari hadis mengajarkan demikian. Tapi itu murni datang dari ijtihad para guru-guru tarekat, dari ijtihad para mursyid-mursyid tarekat, agar para muridnya, agar para pengikutnya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak membaca wirid-wirid tertentu, dengan banyak membaca bacaan-bacaan tertentu, dengan banyak membaca wirid-wirid tertentu, dengan jumlah-jumlah tertentu, atau di waktu-waktu tertentu, diharapkan para pengikutnya, diharapkan para muridnya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, akan tetapi tidak dengan jumlah atau bilangan-bilangan tertentu. Kalaupun ada hadis Nabi yang menyebutkan bacaan-bacaan tertentu dengan bilangan-bilangan tertentu, maka menurut ahli hadis itu masuk kategori hadis yang dhaif. Nah saudara, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membaca bacaan-bacaan tertentu dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukuplah Allah sebagai penolongku. Kalau itu dibaca dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang penuh, maka bacaan tersebut akan memiliki arti tersendiri pada kedalaman jiwa seseorang. Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu sedang duduk-duduk di bawah pohon kurma beristirahat. Tiba-tiba datang seorang kafir Quraisy yang memusuhi beliau dengan menghunuskan pedangnya dan mengancam, "Wah, ya Muhammad, siapa yang akan menolongmu saat ini?" Rasulullah hanya menatap lalu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yang akan menolongku. Saat itu juga seorang kafir Quraisy yang dalam keadaan marah, yang dalam keadaan menghunuskan pedangnya hendak membunuh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, bergemetar badannya, lemas, lunglai, kemudian pedangnya pun jatuh. Itulah kekuatan bacaan yang dibaca dengan sepenuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan jumlahnya pada dasarnya, tapi keyakinan yang penuh dari apa yang kita baca, maka akan melahirkan kekuatan pada jiwa dan raga kita. Wallahu a'lam bishawab.